Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVMU sekalian. Alhamdulillah kita pada kesempatan sore hari ini bertemu kembali dalam acara Ramadan Aman dan Sehat dan Aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah. Acara ini didukung oleh MCCC, Lazismu, dan Wardah. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita sudah bersama dengan Wakil Bendara Majelis Diktilikbang PP Muhammadiyah, Bapak Ahmad Mutakin, MAG, MA, PhD. Assalamualaikum Pak Ahmad Mutakin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat, masih puasa. Masih puasa, seger ya masih seger, ya? Insyaallah seger. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan bicara tentang inovasi perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di era perubahan. Kenapa sih Pak kita perlu inovasi Pak? Ya, yang pertama bahwa kebutuhan inovasi itu saya bisa mengatakan semacam sunatullah, kebutuhan manusia hidup. Jadi kalau kita bertanya kira-kira rujukan Qur'annya apa ya gitu ya, saya selalu menyebut ayat yang sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang pertama bahwa perubahan itu sebuah keniscayaan. Karena itu dalam rangka menghadapi perubahan zaman harus dimulai dengan perubahan dari diri sendiri. Mulai dari mindsetnya sampai kemudian perangkat, peralatan, dan teknologi yang mendukungnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam surat Ad-Duha itu juga ada ayat yang sangat, sebenarnya ini prinsip continuous quality improvement ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Saya sering menggunakan ayat ini untuk memotivasi teman-teman yang aktif di perguruan tinggi Muhammadiyah agar senantiasa menjaga mutu, bahwa mutu harus senantiasa kita tingkatkan, bahwa hasil akhir itu harus lebih baik itu. Nah, saya memaknai hasil akhir itu tidak harus berdimensi nanti setelah mati, tapi bahkan hasil akhir dari setiap proses yang kita lalui. Saya kira dua ayat ini bisa menjadi rujukan kita agar kemudian kita selalu melakukan inovasi dalam konteks apa, membawa kemaslahatan. Tanpa inovasi kita akan terjebak pada manusia-manusia yang dalam tanda kutip mungkin jumud ya, anti perubahan, yang maaf-maaf akhirnya nanti akan tertinggal oleh zaman. Oh, baik Pak. Nah sekarang perannya perguruan tinggi nih, karena kita langsung masuk perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi perannya di mana dalam konteks inovasi ini tadi? Ya, yang harus kita pahami bahwa ini menurut Global Innovation Index ya tahun 2018 itu Indonesia berada pada peringkat 85. Ini sedunia loh ini. Dan kita tahu Indonesia itu negara yang mayoritas Muslim, beragama Islam. Tapi karena indeks inovasi kita itu masih berada pada urutan yang banyak ya, yang angkanya masih 2 digit itu ya. Itu kemudian menjadikan kita menjadi bangsa yang lebih banyak menjadi konsumen. Sementara pemain-pemain teknologi inovasi baru dalam kehidupan itu ternyata mereka dari bangsa-bangsa yang memiliki tingkat inovasi atau indeks inovasinya tinggi. Nah, perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah saya kira memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial, bahkan tanggung jawab spiritual juga, karena ada pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita harus garis bawahi bahwa PTMA kita itu adalah perguruan tinggi Muhammadiyah, dan itu perguruan tinggi yang berbasis pada organisasi Islam yang mengembangkan prinsip-prinsip Islam berkemajuan itu. Karena itu menjadi sangat penting. Sebuah keniscayaan perguruan tinggi harus hadir dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar. Dan salah satu cara untuk kemudian menghadirkan sebagai problem solver itu adalah kita harus melakukan inovasi melalui riset, melalui pengembangan teknologi, dan melalui berbagai macam
yang berbasis pada ilmu pengetahuan itu. Oke, baik. Jadi memang apa yang dipelajari tidak hanya berhenti dalam pelajaran ya Pak? Iya, tidak hanya kognitif, tidak hanya teori, tapi kemudian social impact-nya apa? Kira-kira itu penting sekali itu. Ya. Lebih-lebih di era perubahan ini, yang soalnya pandemi nih tiba-tiba di rumah semua. Betul. Nah, alhamdulillah PTMK kita ternyata juga sudah merespon dengan sangat baik. Warta Perguruan Tinggi Muhammadiyah atau Warta PTM yang diterbitkan oleh Majelis Dikti Litbang pada edisi bulan Oktober itu sudah menyajikan edisi tentang inovasi-inovasi yang dilakukan oleh PTMA kita. Coba nanti itu versi digitalnya ada. Saya bisa menyebutkan beberapa contoh inovasi yang sudah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah. Baik, tahan dulu Pak. Nanti mungkin setelah kita akan break dulu sebelum menyampaikan inovasi yang berikutnya. Baik, pemirsa di rumah, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. We are UAD. Apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat atau al-zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Menurut istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberi harta sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Apa itu zakat penghasilan dan zakat harta? Zakat penghasilan dapat dilakukan apabila penghasilan tersebut telah mencapai nisyab dan telah haul masa 1 tahun. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan tiap tahunnya. Sekarang membayar zakat lebih mudah dengan aplikasi Lazismu. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Baik, kembali lagi bersama kami Ramadan Sehat dan Aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sudah hadir bersama kita yaitu Bapak Ahmad Mutakin, MAGMA PhD. Kita lanjutkan Pak diskusi kita tadi terkait dengan inovasi ya. Apa yang sudah inovasi apa Pak contohnya untuk yang sudah dilakukan oleh PTMA ini? Ya. Jadi sebelum saya menyebutkan beberapa contoh tentang inovasi yang sudah dilakukan, PTMA kita itu kan tidak hanya mengemban tugas Tridharma ya, tapi ada Catur Dharma. Catur Dharma. Jadi selain Dharma
pendidikan, pengajaran, ada dharma penelitian, dan ada dharma pengabdian. Kita memiliki dharma keempat yang disebut dengan AIK itu. Sehingga proses invensi dan inovasi yang dilakukan sebenarnya bagian dari tugas besar 4 catur dharma perguruan tinggi tadi. Dan terutama dharma yang cukup menyumbang dan memiliki porsi penting adalah dharma penelitian itu. Riset itu menjadi sebuah kunci agar kita bisa melakukan sebuah invensi dan inovasi itu. Nah, alhamdulillah PTMA kita ternyata memiliki sederet prestasi dalam konteks inovasi yang sudah dilakukan. Beberapa contoh umpamanya UM Surabaya umpamanya. Ini pada fase pandemi ini saja, itu umpamanya membuat box COVID-19 itu sebuah alat untuk sterilisasi uang, karena kita tahu bagaimana uang itu kan diindikasi bagian dari penularan, perantara penularan. Akhirnya kemudian muncul gagasan untuk membuat box itu sehingga uang yang dipegang nanti aman. Kemudian umpamanya UAD Universitas Ahmad Dahlan itu punya produk yang disebut dengan disinfektan gun COVID-19. Wah, apa itu? Itu sebuah pistol disinfektan berbasis sinar UV. Itu didemokan, kemudian tidak dengan semprot-semprot semacam ini ya, tapi kemudian dengan nggak basah. Gitu. Bahkan itu keuntungannya bisa menjangkau pada titik-titik yang sulit. Kemudian ada lagi dari Unisha, itu membuat apa yang disebut dengan BioTools and BioStraw. Wah, apa itu peralatan makan berupa mangkok, sendok, dan sedotan yang ramah lingkungan. Kemudian UM Malang umpamanya memiliki aplikasi COVID-19 yang bahkan aplikasinya ini memperoleh penghargaan dari Ideaton, dari Kemendikbud. Kemudian ada lagi UM Surabaya, itu punya game edukasi Pandemic Walker. Kemudian game itu untuk memberikan optimisme dan pesan positif kepada masyarakat dalam rangka melawan COVID-19 ini. Sehingga tidak hanya game-game perang-perangan menaklukkan orang, tapi ini sebuah membangun optimisme melalui edukasi game ini. Wah, kemudian ada lagi UM Malang umpamanya memiliki SIM COVID-19 ID. Itu sebuah sistem informasi manajemen COVID-19 di Indonesia. Jadi fitur klien cerdas yang memungkinkan klien atau pengguna membuka aplikasi tanpa memerlukan akses internet dan secara otomatis. Wah. Ini kan luar biasa sekali ini. Kemudian ada lagi dari UM Purwokerto, dia membuat robot. Membuat robot yang diberi namanya sangat bagus sekali ya, namanya itu Rosita. Waduh, robot asisten perawat. Jadi Rosita itu singkatan dari itu, robot asisten perawat. Apa fungsinya apa? Untuk membantu mendistribusikan obat, makanan atau minuman ke pasien di bangsal isolasi. Kan tidak semua orang bisa masuk di bangsal isolasi. Maka dibantulah dengan robot ini yang juga dapat untuk sekaligus mensterilkan ruangan dengan menyemprotkan cairan disinfektan. Ada lagi umpamanya dari UM Surakarta membuat robot Suryamu juga, yaitu robot untuk merawat pasien COVID-19. Kemudian ada lagi UM Malang lagi, dia membuat Lyle Adventure. Kemudian itu game edukasi tapi isinya tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah. Bagaimana mengenalkan tokoh-tokoh Muhammadiyah kepada anak-anak muda melalui game. Kemudian ada lagi ini dari UM Surabaya umpamanya Bull Stopper, alat terapi pasien stroke, yaitu membantu para penderita stroke dengan melakukan terapi jari. Dalam bidang pendidikan, UAD juga membuat inovasi bagaimana pembelajaran jarak jauh yang selalu tergantung pada data ya, internet itu ternyata bisa diinovasi dengan menggunakan jaringan radio. Sudah diaplikasikan di beberapa daerah di Jawa Timur. Saya kira ini sebuah inovasi yang sangat bagus di tengah perubahan seperti ini. Betul. PR kita ke depan memang mendorong agar inovasi-inovasi yang hasilkan oleh PTM itu sifatnya tidak lagi responsif, tapi harus berbasis pada sebuah mimpi besar yang lagi-lagi kalau saya mengingatkan kepada mungkin pemirsa yang pernah mendengarkan tausiahnya Profesor Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah, PTMA kita itu kan paling tidak mengemban 2 misi ya. Yang pertama adalah misi sebagai driving force, sebagai kekuatan pendorong untuk senantiasa bagaimana menyebarkan
nilai-nilai Islam berkemajuan, kemudian menyebarkan kebaikan, kemudian menyebarkan ya virus-virus positif ya, bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, PTMA kita itu harus bisa menjadi center of excellence, pusat-pusat keunggulan yang berbasis pada peradaban ilmu, mulai dari pengembangan wacananya sampai kemudian pada implementasinya. Nah, kalau kita kemudian mampu menggabungkan dua rel besar tadi itu antara sebagai driving force dan sebagai center of excellence, maka inovasi-inovasi yang ditelurkan itu tidak sekedar responsif, tapi sebuah upaya yang itu berbasis pada grand design, membangun peradaban, sehingga proaktif sifatnya, tidak harus menunggu ada peristiwa baru menciptakan, tapi perlu dipikirkan bagaimana membangun kanal-kanal kemajuan melalui proyek-proyek besar peradaban, membuat social engineering, technological engineering dan seterusnya itu. Tapi tampaknya nggak sederhana itu, Pak. Sangat tidak gede sekali. Baik. Kalau untuk di PTMA kira-kira harus dari mana dulu nih yang punya ide inovasi itu? Iya, yang pertama tentu aktivitas riset itu menjadi kuncinya. Aktivitas riset menjadi kuncinya, dan alhamdulillah Majelis Litbang itu sudah melaksanakan program hibah riset Muhammadiyah yang kita kenal dengan hibah risetmu itu. Sampai saat ini kita sudah sampai pada batch yang kelima, dan ini sedang dibuka, bidding proposalnya. Silahkan nanti dosen-dosen dari PTMA untuk mengajukan riset, karena skimnya sudah banyak sekarang. Kita tidak hanya skim riset dasar, tapi ada juga riset kerjasama, ada juga riset pengembangan, ada riset terapan, kemudian ada juga untuk kepentingan pengabdian masyarakat, ada juga untuk publikasi. Itu deadline kapan itu, Pak? Deadline-nya 20 Mei ini. Baik. Ini masih ada waktu, tidak kurang dari 500 judul nanti akan kita danai. Oh, banyak ya? Iya, cukup banyak itu. Ini berarti. Dan khusus yang batch COVID kemarin, kita kan juga buka yang tahun 2020 itu khusus memang kita rancang untuk skema COVID-19, dan banyak sekali alhamdulillah hasil-hasilnya itu cukup bagus dan sudah kita diseminasikan dalam tadarus hasil riset online ini. Baik. Jadi kayak banyak inovasi itu tadi berarti. Iya, Pak. kuncinya adalah riset. Menggerakkan riset. Hanya problemnya kan PTMA kita itu kan belum semuanya merata ya, dari segi jumlah mahasiswa, dari segi besaran prodi, dan juga dari aspek-aspek yang lain, sehingga ada banyak PTMA yang sudah kuat di risetnya, tapi ada juga beberapa PTM yang masih perlu perjuangan lebih keras lagi. Nah, itu tugas majelis untuk hadir bagaimana mengurangi gap itu melalui program-program itu. Ya, baik Pak. Nanti kita lanjutkan bagaimana cara kita menghadapi mengatasi permasalahan tersebut. Baik pemirsa TVmu di mana Anda berada, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti.
tanganmu tergenggam. Bukalah, mari bergandeng tangan, berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan perlu bantuan. Di tanganmu Allah memberi rezeki agar mengalir kepada hamba lainnya lewat zakat, infak dan sedekah. Maka tanganmu akan menjadi berkah. Lazizmu selalu siap membantu, salurkan amanah sesuai yang dituju, menebar kebaikan, memberi kemaslahatan, membangun umat, capai kesejahteraan. Bersama Lazizmu memberi untuk negeri, aksi bersama kepada sesama, berbagi kebahagiaan dalam bimbingan Islam, jadikan Indonesia berkemajuan. Baik, kembali bersama kami Ramadan Sehat dan Aman bersama PP Muhammadiyah. Kita lanjutkan Pak Ahmad Mutakin. Tadi ya kan banyak ide, banyak ide besar ya yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah. Kemudian gimana nih caranya mengatasi kendala-kendala yang kayaknya masih gede banget itu di depan? Ya, ya betul Ibu. Memang PR besar kita ya. Banyak sekali hasil riset yang dilakukan oleh dosen, oleh mahasiswa, baik S1, S2, S3 kita, itu yang berhenti hanya di invasi tadi itu, di temuan. Kemudian hanya terekam di kertas berjilid-jilid. Betul. Jadi naskah skripsi, tesis, disertasi itu. Tidak publikasi juga ya Pak? Nah. Publikasi pun juga masih kurang, dan apalagi kemudian ditindaklanjuti itu menjadi sebuah produk inovasi. Betul. Padahal kalau kita mengutip dari Joseph Schumpeter umpamanya, dia menyatakan bahwa sebuah invensi temuan itu ya, itu dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi manakala invensi tersebut telah berhasil diimplementasikan ke tataran sosial dan memiliki nilai keekonomian ini. Jadi sampai dipakai ya? Betul, sampai dipakai. Nah, PR besar kita itu adalah bagaimana mendekatkan antara kampus ya, antara perguruan tinggi, antara akademisi dengan industri, dengan bisnis. Betul. Dan dalam konteks ini pemerintah sebenarnya punya peran yang besar untuk mendekatkan itu, agar hasil-hasil temuan, riset itu tidak hanya berhenti di kertas, di presentasi, konferensi, ya. Tapi kemudian tidak ada proses menghubungkan dengan dunia industri. Nah, saya nggak tahu ya, di negara-negara barat itu hubungan antara perguruan tinggi dengan dunia industri itu tampaknya sedemikian mesra gitu ya. Ya, betul. Ada hub-hub yang bisa menghubungkan itu ya. Nah, di kita ini, di Indonesia, sejauh pengamatan saya tidak tahu apakah ada ketidakpercayaan dari dunia industri terhadap hasil riset milik kampus itu.
Sebab prakteknya kan hampir semua perusahaan-perusahaan industri ya, itu kan memiliki divisi R&D sendiri. Betul. Nah, padahal banyak sekali yang sebenarnya riset-risetnya dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, kalau bisa dihubungkan, itu kan sebenarnya bisa apa ya, bisa manis gitu ya. Betul. Bisa manis. Nah, saya membayangkan, memimpikan agar Muhammadiyah itu sebagai salah satu JSO ya, yang berbasis keumatan ini, mungkin bisa melakukan, mempeloporinya itu ya. Karena Muhammadiyah punya amal usaha, Muhammadiyah punya amal usaha dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan, punya amal usaha mulai menambah dalam bidang ekonomi gitu ya, punya proyek-proyek pengabdian pada masyarakat dalam yang dilakukan oleh berbagai majelis itu. Nah, itu kalau kemudian didekatkan dengan hasil-hasil riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi, maka itu menjadi awal yang baik untuk kemudian bagaimana akademisi di perguruan tinggi itu memang hadir untuk memberikan solusi berbasis data, ilmu pengetahuan, hasil temuan-temuan risetnya itu. Saya kira ini tugas bersama. Dan saya yakin ini masih berat. Tapi kalau nggak kita mulai ya kapan lagi? Iya, betul. Kapan lagi? Sayang sekali, dan saya lihat memang Muhammadiyah punya potensi besar. Punya potensi, ya, kuncinya adalah ta'awun. Baik ta'awun antar perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, ta'awun antara perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah dengan majelis-majelis, ta'awun antar perguruan tinggi Muhammadiyah dengan amal usaha yang lain. Dan tentu tetap dengan membuka diri bekerjasama dengan pihak-pihak luar, baik pemerintah maupun industri yang lain, dalam maupun luar negeri, asal tetap dengan prinsip sama-sama menang. Sama-sama menang. Iya. Ya. Baik Pak, wah waktunya kayaknya sudah habis. Mungkin closing statement apa nih yang perlu kita lakukan dulu Pak untuk bisa tetap berinovasi tapi juga bisa terimplementasi dengan baik? Ya, saya kira closing statement saya, agar kita mampu berinovasi, itu pertama kita harus menjadi pribadi yang inovatif. Pribadi yang inovatif itu adalah pribadi yang long life education, yang dia akan belajar sepanjang hayat, yang dia akan melakukan proses learn, unlearn, dan relearn itu tadi. Jadi proses belajar, kalau seandainya kita tidak tahu, belajar kepada hal-hal yang baru, tapi ternyata kita juga harus siap terhadap proses unlearn itu, menanggalkan pengetahuan-pengetahuan lama yang sudah tidak cocok lagi gitu ya. Tapi kemudian pada saat yang sama, karena muncul perkembangan baru, maka kita harus siap melakukan relearn, belajar kembali gitu ya. Ya, karena prinsip pengetahuan kan seperti itu ya. Dan itulah sebenarnya mungkin implementasi dari itu tadi, fa'idah farughta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kalau kita sudah selesai pada state ini, maka lakukan yang lain, dan semuanya harus dalam bingkai bagaimana semuanya adalah bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah, dan kuncinya adalah inovasi itu harus kita lakukan dalam rangka kita memberikan penyelesaian masalah, menjadi problem solver. Jangan sampai kemudian inovasi yang kita munculkan justru malah menjadi troublemaker atau part of the problem. Itu kan sangat disayangkan. Jadi kuncinya adalah kemaslahatan bersama. Iya, baik, terima kasih sekali Pak Ahmad Mutakin waktunya. Sama-sama, sayang sekali Bu Dina. sangat pendek waktunya, Ya. mudah-mudahan lain waktu ada kesempatan lagi. Insyaallah, insyaallah. Demikian pemirsa TVmu, diskusi kita sejenak tentang inovasi di PTMA dalam program Ramadan Sehat dan Aman. Sampai bertemu lagi esok sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.